2023. Saya dari Prodi Akuntansi kelas 3B Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hairun Ternate. Di sini saya akan membuat tugas video dari mata kuliah Ekonomi Syariah. Dalam video kali ini saya akan membahas tentang optimalisasi infrastruktur dalam industri perbankan syariah di era digital. Jadi, optimalisasi infrastruktur dalam industri perbankan syariah di era digital adalah proses peningkatan dan penyempurnaan berbagai elemen pendukung operasional bank syariah agar lebih efisien, lebih aman, dan mampu bersaing di era digital. Ini mencakup pemanfaatan teknologi terkini untuk meningkatkan kualitas layanan, memperluas jangkauan, dan memenuhi kebutuhan nasabah yang semakin kompleks. Tujuan optimalisasi infrastruktur yaitu yang pertama, meningkatkan efisiensi operasional, yaitu mengurangi biaya operasional dan meningkatkan produktivitas. Yang kedua, meningkatkan kualitas layanan, yaitu memberikan layanan yang lebih cepat, mudah, dan personal kepada nasabah. Dan yang ketiga, memperluas jangkauan pasar, yaitu menjangkau lebih banyak nasabah, termasuk yang berada di daerah terpencil. Yang keempat, meningkatkan keamanan, yaitu melindungi data dan transaksi nasabah dari ancaman siber. Yang kelima, mematuhi regulasi, yaitu memastikan kepatuhan terhadap peraturan perbankan syariah dan peraturan terkait teknologi. Berikut aspek-aspek infrastruktur yang dioptimalisasi. Yang pertama yaitu infrastruktur teknologi informasi. Definisi merupakan fondasi utama dalam operasional bank syariah digital. Ini mencakup perangkat keras, perangkat lunak, jaringan, dan sistem keamanan yang mendukung seluruh aktivitas perbankan. Berikut cloud computing, yaitu migrasi ke cloud untuk fleksibilitas, skalabilitas, dan efisiensi biaya. Yang berikut ada big data analysis, yaitu menganalisis data nasabah untuk personalisasi layanan dan pengambilan keputusan yang lebih baik. Selanjutnya artificial intelligence, yaitu penggunaan AI untuk chatbot, layanan pelanggan, deteksi penipuan, dan analisis risiko kredit. Selanjutnya mobile banking, yaitu pengembangan aplikasi mobile banking yang user friendly dan kaya fitur. Selanjutnya sistem keamanan siber, yaitu implementasi sistem keamanan yang kuat untuk melindungi data dan transaksi dari serangan siber. Yang kedua, infrastruktur jaringan dan komunikasi. Definisi, jaringan dan komunikasi yang handal sangat penting untuk menghubungkan kantor cabang, ATM, pusat data, dan nasabah. Optimalisasi jaringan fiber optik, yaitu penggunaan fiber optik untuk kecepatan dan stabilitas jaringan yang lebih baik. Berikut jaringan 5G. Jaringan 5G yaitu implementasi teknologi 5G untuk koneksi mobil yang cepat dan stabil. Sistem komunikasi terpadu yaitu penggunaan sistem komunikasi terpadu untuk koordinasi internal dan layanan pelanggan yang lebih efisien. Yang ketiga ada infrastruktur data dan informasi. Definisi data adalah aset berharga yang perlu dikelola dengan baik. Infrastruktur data mencakup sistem penyimpanan, pengolahan, dan analisis data. Optimalisasi data warehouse, yaitu membangun data warehouse untuk menyimpan dan mengintegrasikan data dari berbagai sumber. Berikut data lake, yaitu implementasi data lake untuk menyimpan data dalam format mentah dan memungkinkan analisis yang fleksibel. Yang berikut data governance, yaitu penerapan kebijakan tata kelola data untuk memastikan kualitas, keamanan, dan kepatuhan data. Yang keempat ada infrastruktur sumber daya manusia. Definisi, SDM yang kompeten adalah kunci keberhasilan transformasi digital. Infrastruktur SDM mencakup pelatihan, pengembangan, dan manajemen kinerja karyawan. Optimalisasi pelatihan digital, yaitu memberikan pelatihan digital kepada karyawan untuk meningkatkan keterampilan teknologi.
Yang berikut rekrutmen talenta digital, yaitu merekrut talenta digital yang memiliki keahlian di bidang teknologi dan perbankan syariah. Yang berikut pengembangan karir, yaitu menyediakan jalur karir yang jelas bagi karyawan di bidang digital. Yang kelima ada infrastruktur, regulasi, dan kepatuhan. Definisi regulasi dan kepatuhan adalah aspek penting dalam operasional bank syariah. Infrastruktur regulasi mencakup kebijakan, prosedur, dan sistem untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan. Optimalisasi Rectage, yaitu penggunaan Rectage untuk otomatisasi proses kepatuhan. Berikut sistem pelaporan otomatis, yaitu implementasi sistem pelaporan otomatis untuk memenuhi kewajiban pelaporan kepada regulator. Yang berikut audit dan pengawasan, yaitu melakukan audit dan pengawasan secara berkala untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan. Selanjutnya langkah-langkah optimalisasi infrastruktur. Yang pertama yaitu analisis kebutuhan, identifikasi kesenjangan, yaitu menentukan kesenjangan antara kondisi infrastruktur saat ini dan kebutuhan di era digital. Yang berikut prioritaskan kebutuhan, yaitu memprioritaskan kebutuhan yang paling mendesak dan memiliki dampak terbesar. Yang kedua, perencanaan. Penyusunan rencana strategis, yaitu menyusun rencana strategis yang jelas dan terukur untuk optimalisasi infrastruktur. Yang berikut alokasi anggaran, yaitu mengalokasikan anggaran yang memadai untuk implementasi rencana. Yang ketiga, implementasi. Pemilihan teknologi, yaitu memilih teknologi yang sesuai dengan kebutuhan dan anggaran. Pengembangan sistem, yaitu mengembangkan sistem yang terintegrasi dan mudah digunakan. Pelatihan karyawan, yaitu memberikan pelatihan kepada karyawan untuk menggunakan sistem baru. Yang keempat, evaluasi dan pemeliharaan. Monitoring kinerja, yaitu memantau kinerja infrastruktur secara berkala. Selanjutnya pemeliharaan rutin, yaitu melakukan pemeliharaan rutin untuk memastikan infrastruktur berfungsi dengan baik. Selanjutnya evaluasi berkala, yaitu mengevaluasi efektivitas, optimalisasi infrastruktur, dan melakukan penyesuaian jika diperlukan. Selanjutnya kita masuk pada tantangan dalam optimalisasi infrastruktur. Yang pertama yaitu biaya. Biaya adalah investasi awal yang tinggi untuk teknologi dan infrastruktur baru. Yang kedua, keamanan. Keamanan yaitu ancaman siber yang semakin kompleks dan beragam. Yang ketiga ada regulasi, yaitu peraturan yang berubah-ubah dan kompleks. Yang keempat SDM, yaitu kekurangan talenta digital yang kompeten. Dan yang kelima yaitu integrasi sistem, yaitu kesulitan dalam mengintegrasikan sistem yang berbeda. Ada beberapa aspek lain yang perlu diperhatikan dalam optimalisasi infrastruktur perbankan syariah di era digital. Fokus pada pengalaman nasabah. Yang pertama, personalisasi layanan, yaitu memanfaatkan data nasabah untuk menawarkan layanan yang sesuai dengan kebutuhan dan preferensi masing-masing nasabah. Yang kedua, kemudahan akses, yaitu pastikan layanan perbankan mudah diakses melalui berbagai saluran seperti mobile banking, internet banking, dan agen laku pandai. Yang ketiga, layanan pelanggan dan responsif, yaitu sediakan layanan pelanggan yang cepat dan responsif melalui berbagai saluran komunikasi seperti chatbot, telepon, dan media sosial. Yang keempat yaitu desain user interface atau UI dan user experience atau UX yang baik, yaitu investasi dalam desain UI atau UX yang intuitif dan menarik untuk meningkatkan kepuasan nasabah. Selanjutnya peningkatan keamanan dan privasi data. Yang
gunakan berbagai lapisan keamanan seperti enkripsi data, autentikasi multifaktor, dan deteksi intrusi untuk melindungi data nasabah. Yang kedua, kepatuhan terhadap regulasi privasi data, yaitu pastikan kepatuhan terhadap peraturan privasi data seperti GDPR atau General Data Protection Regulation atau UU PDP. Yang kedua, kepatuhan terhadap regulasi privasi data, yaitu pastikan kepatuhan terhadap peraturan privasi data. Selanjutnya, yang ketiga, edukasi nasabah tentang keamanan siber, yaitu berikan edukasi kepada nasabah tentang cara melindungi diri dari ancaman siber seperti phishing dan malware. Yang keempat, penggunaan data teknologi biometrik, yaitu implementasikan teknologi biometrik seperti sidik jari atau pengenalan wajah untuk meningkatkan keamanan transaksi. Selanjutnya, kolaborasi dan kemitraan strategis. Yang pertama, kemitraan dengan fintech syariah, yaitu jalin kemitraan dengan fintech syariah untuk memperluas jangkauan layanan dan menawarkan produk-produk inovatif. Yang kedua, kolaborasi dengan perusahaan teknologi, yaitu bekerja sama dengan perusahaan teknologi untuk mengembangkan solusi-solusi perbankan digital yang canggih. Yang ketiga, lembaga pendidikan, yaitu bermitra dengan lembaga pendidikan untuk mengembangkan program pelatihan dan sertifikasi di bidang perbankan syariah digital. Dan yang keempat, kolaborasi dengan pemerintah dan regulator, yaitu bekerja sama dengan pemerintah dan regulator untuk menciptakan ekosistem perbankan syariah digital yang kondusif. Di Sulawesi Utara, beberapa aspek tambahan yang perlu diperhatikan, yaitu yang pertama peningkatan literasi digital, yaitu mengadakan program literasi digital untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang perbankan syariah digital. Yang kedua, pemanfaatan potensi ekonomi lokal, yaitu mengembangkan produk dan layanan yang mendukung potensi ekonomi lokal seperti perikanan, pertanian, dan pariwisata. Selanjutnya, yang berikut, kerjasama dengan komunitas lokal, yaitu komunitas lokal untuk membangun kepercayaan dan meningkatkan adopsi layanan perbankan syariah digital. Pengembangan infrastruktur telekomunikasi, yaitu mendukung pengembangan infrastruktur telekomunikasi di daerah terpencil untuk memperluas jangkauan layanan. Dengan mempertimbangkan semua aspek ini, optimalisasi infrastruktur perbankan syariah di era digital dapat dilakukan secara komprehensif dan berkelanjutan, sehingga dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi nasabah, bank, dan masyarakat secara keseluruhan. Jadi, kesimpulan dari materi ini yaitu optimalisasi infrastruktur dalam industri perbankan syariah di era digital adalah investasi penting untuk meningkatkan daya saing dan memberikan layanan yang lebih baik kepada nasabah. Dengan perencanaan yang matang, implementasi yang tepat, dan evaluasi yang berkala, Bank Syariah dapat memanfaatkan teknologi untuk mencapai tujuan bisnis dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Jadi itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.